Shalom sejahtera buat kita semua GBKP Runggun Tangerang. Pada minggu ini adalah Minggu Trinitas. Kita boleh bersyukur, kita beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, menjual-jual manfaat dunia. Selamat datang dalam kebaktian live recording GBKP Runggun Tangerang. Hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Marvel Kawandati Ginti. Sebelum kita memulai kebaktian kita akan mendengarkan warta jemaat terlebih dahulu. Yang pertama, kami ingatkan kebaktian kita minggu depan, tanggal 14 Juni 2020, akan dilakukan secara live recording seperti ini juga, dipimpin oleh Pendeta LP Girsa. Yang kedua, kita akan melakukan ibadah keluarga atau PJJ pada tanggal 12 Juni 2020 secara recording, dan PJJ kita akan dipimpin oleh Pendeta Danius Pandia dari Medan. Dan untuk warta jemaat lainnya, berita-berita perhubungan bisa kita lihat dalam warta yang sudah diedarkan melalui grup WA kita. Demikian warta jemaat untuk hari ini, dan kita masuk ke dalam panggilan ibadah. Saudara terkasih, minggu ini dinamai Minggu Trinitatis, yang artinya kita melihat dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih setia Tuhan terlihat bagaimana Allah menciptakan dunia dan isinya sampai karya keselamatan melalui Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Marilah kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus untuk menguasai kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kita memuji Tuhan dari bernyanyi, nyanyi dan bersorak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah minggu kita, dan biarlah ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam anaknya Yesus Kristus yang telah berjanji menolong manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia tetap setia berseru memohon perlindungan kepadanya. Engkau tidak kutinggalkan sendirian, aku akan datang bagimu. Amin. Berita tentang karya dan rencana Allah, invokasio kita terambil dari kitab Lukas 2 ayat ke-32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan umat Israel. Berdasarkan firman Tuhan tentang karya dan rencana Allah ini, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi bersama di Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan
masa-masa pandemi COVID-19 ini penuh tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam turut campur tangan Tuhan. Shalom, saya Ingrid Astari Beruginting. Saya salah satu permata di GBKP Runggun Tangerang, dan saya bekerja sebagai tenaga kesehatan bagian farmasi rawat inap di salah satu rumah sakit penanganan COVID-19 di daerah Jakarta, yaitu RSUD Cengkareng. Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit di tengah wabah ini pasti memiliki rasa takut yang luar biasa, karena setiap harinya berinteraksi dengan virus-virus COVID tersebut. Saya dan teman-teman saya setiap seminggu sekali juga ditugaskan oleh atasan saya untuk masuk ke dalam ruangan COVID untuk mengecek obat dan alat kesehatan yang ada di dalam. Rasa takut dan keinginan untuk menolak sebenarnya ada, tapi itu semua tidak bisa dilakukan karena memang itu sudah menjadi panggilan tugas pekerjaan kami. Kami hanya bisa berharap ketika kami keluar dari ruangan tersebut, kami tidak membawa virus tersebut keluar dan kami tetap sehat. Sudah 2 bulan lebih ini juga saya tidak bisa pulang ke rumah. Mungkin bukan cuma saya, tapi orang-orang di sekitar saya, orang-orang tenaga kesehatan juga yang seperti saya tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Saya rindu untuk bertemu dengan orang tua saya dan kakak saya. Saya tidak mau melakukan itu karena saya takut saya itu carrier atau membawa penyakit tapi tanpa gejala. Saya tidak ingin ketika saya pulang ke rumah, saya menularkan penyakit itu kepada orang-orang di rumah, kepada orang-orang di sekitar. Saya juga rindu untuk berkumpul bersama teman-teman. Saya rindu untuk pergi ke gereja, untuk ibadah, untuk PA bersama teman-teman. Tapi nyatanya sampai saat ini tidak bisa dilakukan karena memang masih ada batasan-batasan yang tidak bisa kita langgar. COVID-19 ini memang membuat kita terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi COVID ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya ingin mengajak teman-teman semua, mengajak semua jemaat, mari kita sama-sama berdoa, berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya wabah ini cepat berakhir, supaya Tuhan juga yang memulihkan setiap pasien-pasien yang terbaring di rumah sakit maupun isolasi diri, supaya Tuhan yang pulihkan dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mari kita sama-sama mencegah penularan wabah COVID ini. Mari kita sama-sama memutus rantai COVID ini dengan cara rajin mencuci tangan, segera mandi setelah bepergian, dan menggunakan masker di saat keluar rumah. Jujur dibatasi masing-masing. Mari kita berdoa untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik, Bapa yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh hidup, kami boleh menarik nafas kehidupan kami hingga hari Minggu ini. Di masa-masa tantangan pergumulan karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga negara kami, Republik Indonesia ini, kami ingin berdoa ya Bapa, Tuhan datang kepada kami, Tuhan datang menolong kami, Tuhan datang memberikan pengharapan buat kami sekalian, terlebih khusus ya Bapak, bagi saudara-saudara kami, umat Tuhan, serta bangsa dan negara kami yang saat ini mungkin terkena dampak dari COVID-19, baik mereka yang sakit terkena penyakit ini, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan sembuhkan, dan juga bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak ini melalui bidang perekonomian, Tuhan berikan kesabaran, berikan pengharapan yang luar biasa buat mereka, sehingga mereka boleh bertahan dan kuat mengalami bahkan harus berdampak dalam
kehidupan mereka. Dalam kasih dan kuat kasih-Mu ya Bapa, kami yakin kami mampu melewati masa-masa pandemi COVID-19, terutama ketika kami memasuki masa new normal, normal yang baru yang harus kami lewati di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, dan juga di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Pegang tangan kami Tuhan, sehingga ketika Kau memegang tangan kami, kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih, ya Kristus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan segala sesuatunya dengan penuh campur tangan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kita pendek nomor 288, bait si Peterbukan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang pertama di dalam ibadah minggu kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai pada ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang dimaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia menyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau
tinggal di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Mari kita beri diri kita untuk menghadap Tuhan dengan penuh percaya ada Tuhan di dekat kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik, Bapa yang sudah menolong kami, yang memberikan kehidupan buat kami, terlebih khusus bagi jemaat-Mu, jemaat GBKP Runggun Tangerang, yang boleh menyaksikan pelayanan ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan, berikan waktu buat kami Bapa, untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan ketenangan, berikan sukacita, sehingga firman Tuhan boleh dibagikan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi hamba-Mu, ketika dia mau berfirman, membacakan firman-Mu, dan memberikan perenungan bagi jemaat-Mu saat ini. Ya Bapa, dengan kerendahan hati-Mu, dengan kerendahan hati kami mohon, berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31 saya akan bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan kita sudah baca. Bapak Ibu di rumah sudah membacanya untuk kita renungkan pada hari Minggu hari ini. Shalom, Mujojua buat kita sekalian, jemaat Tuhan di Runggun GBKP Tangerang.
Berbahagia kita bisa bertemu, berjumpa di tengah-tengah ibadah minggu kita. Walaupun kita hanya bertemu dalam bentuk visual melalui media sosial yang digunakan oleh Runggun gereja kita, GBKP Runggun Tangerang ini. Menjadi satu kebahagiaan buat kita ketika kita bisa menggunakan apa yang diberikan, apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan zaman ini, saat ini, media sosial ataupun teknologi informasi bukanlah barang yang asing lagi, tetapi menjadi barang yang sudah mampu membuat orang yang jauh terasa dekat, yang tidak kenal terasa mengenal. Hari ini menjadi satu kebahagiaan buat saya ketika saya bisa bersama-sama dengan jemaat Runggun GBKP Tangerang ini melalui pelayanan firman Tuhan, pelayanan ibadah dalam bentuk teknologi informasi ini. Kenapa menjadi satu kebahagiaan buat saya? Karena kalau saya bayangkan saudara-saudara sudah begitu rindu bertemu dengan jemaat yang lainnya secara fisik. Mungkin juga saudara-saudara sekali-sekali datang ke gereja hanya untuk lewat, hanya untuk melampiaskan kerinduan. Loh, gerejaku masih berdiri, masih ada bangunannya. Tapi yang harus kita perhatikan dan kita syukuri adalah saudara dan saya masih bisa mengikuti ibadah hari ini. Saudara dan saya masih bisa bernyanyi. Saudara dan saya masih bisa mengucap syukur bahwa aku ada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-31, menjadi bagian yang menarik yang kita perlu renungkan saat ini Bapak Ibu. Apa yang menarik? Coba Bapak Ibu perhatikan, luar biasa Tuhan, luar biasa Allah. Kalau secara pribadi saya bisa katakan bahwa Allah itu adalah perencana, perancang yang sangat-sangat unggul, dengan penuh kreativitas yang luar biasa. Apa yang bisa kita angkat sebagai seorang perencana dan perancang dalam kehidupan? Coba kita lihat dalam kitab Kejadian 1 Bapak Ibu. Lihat, kenapa manusia tidak diciptakan lebih dulu? Allah tidak berkata pada mulanya langsung diciptakan manusia. Coba kita bayangkan kalau pertama kali manusia diciptakan, di mana dia mau tinggal? Dan bagaimana dia mau menghirup kehidupan? Bagaimana dia mau bernafas? Bagaimana dia mau makan? Bagaimana dia harus menempuh kehidupannya? Kalau manusia yang pertama kali diciptakan Bapak Ibu. Tapi Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-3 Kejadian 1, Allah menciptakan yang pertama kali dia ciptakan adalah apa? Firman Tuhan bilang seperti ini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Saya katakan, jadilah terang. Ini ungkapan firman Tuhan di awal ketika kita buka Alkitab kita. Jadilah terang. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau firman Tuhan bilang pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gelap gulita. Dan ternyata Tuhan, ya bukan Tuhan saja, Bapak Ibu pernah kejadian Jakarta, Jabodetabek saya pikir mati total. Ingat ya, mati total.
Dan yang terjadi pada saat itu keresahan yang luar biasa ketika kegelapan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat di Jabodetabek. Nah, coba perhatikan ini. Manusia aja tidak senang, tidak suka kalau dunia ini gelap. Apalagi Allah. Oleh karena itu yang pertama kali Dia ciptakan adalah terang. Dengan terang kita bisa melihat segala sesuatu, dengan terang kita bisa merasakan segala sesuatu. Tapi intinya terang itu bagi manusia harus nyata sebetulnya. Nyata yang bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Berapa kali dalam Alkitab dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya kan? Firman Tuhan loh. Kristus berkata buat semua umat Tuhan, jadilah anak-anak terang. Jadilah manusia yang penuh dengan cahaya. Dan oleh karena itu pembacaan kita, Kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31 ini menggenapkan itu semua. Apa yang ingin diberikan Tuhan ketika digambarkan Tuhan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Apa yang mau digenapkan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Coba kita perhatikan bahwa penggenapan itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perbedaan ketika Allah menciptakan antara manusia dan yang lainnya. Ketika Allah menciptakan binatang, ketika Allah menciptakan terang, ketika Allah menciptakan cahaya, Allah langsung memerintah, Dia beritahukan, Dia katakan, jadilah. Luar biasa. Mudah-mudahan suara saya yang tadi rada keras bukan berarti bahwa saya marah, bukan. Jadi Bapak Ibu saya tahu di rumah, ini pada santai nih. Kenyataan seperti itu. Yang gak santai kami. Kan gitu ya. Walaupun tadi instruksi dari IT, Pak jangan tegang-tegang, santai. Ini udah santai nih padahal tegang. Nah lain dengan Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah. Saya tahu Bapak Ibu bisa angkat kaki. Saya tahu Bapak Ibu bisa bolak-balik. Kan gitu. Tapi persoalannya, lihat dulu siapa diri Bapak Ibu, siapa diri saya. Kenal nggak diri kita? Kenal nggak diri kita ini ketika Allah menciptakan? Bahwa ternyata Allah menciptakan manusia itu bukan dengan satu perintah, tetapi dengan satu harapan, ada sesuatu yang akan diberikan oleh manusia, seakan-akan terjadi diskusi. Oleh karena itu firman Tuhan bilang seperti ini, ayat yang ke-26, baiklah kita, nah lihat ya firman Tuhan, baiklah kita, nah ini kan diskusi nih, kita jamak. Dan pada saat firman Tuhan ini kita yakin dan percaya bahwa Trinitas itu sudah terjadi. Hanya bentuk dan pemahamannya harus kita luruskan dalam kehidupan iman kita. Bahwa Allah ingin supaya manusia itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, punya respon. Manusia itu punya respon dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan itu luar biasa, Allah itu luar biasa. Dia bilang seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini luar biasa manusia. Manusia diberikan sesuatu yang sangat-sangat harus disyukuri. Kenapa? Ketika Allah menciptakan manusia itu bukan dengan sekedar langsung memerintah,
laksanakan. Tidak. Tapi Allah punya gambaran, ingin membuka bahwa manusia itu diciptakan dengan akal, dengan budi dan hikmat. Ada respon yang harusnya dikeluarkan oleh manusia. Respon yang bagaimana? Jemaat GBKP Tangerang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, responnya harusnya membentuk diri mereka ketika Allah tugaskan manusia untuk dapat dikatakan di dalam pembacaan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan semuanya yang ada di dunia. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita mengerti akan kata kuasa, ya, sekali lagi, ketika manusia mau mengerti atas kata kuasa, artinya kita berkuasa, punya wewenang, punya keputusan, harus semua tunduk. Itu manusia, beda dengan Allah. Ketika Allah punya kuasa dan berhadapan dengan manusia, Allah berikan pilihan, Allah berikan diskusi. Diskusi yang bagaimana? Waktu Sodom dan Gomora terjadi tawar-menawar, Allah buka diri buat manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah buka diri buat saudara dan saya untuk menguasai apa yang Allah boleh ciptakan. Tapi apakah itu kita pergunakan, manfaatkan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan Allah kepada kita manusia? Firman Tuhan bilang seperti ini. Ayat yang ke-27 bilang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah langsung menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu itu sebetulnya gambaran Allah. Manusia itu adalah rupa Allah. Rupa yang begitu luar biasa, yang harusnya punya sesuatu yang luar biasa untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan buat saudara. Dan yang sangat-sangat luar biasa, ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara-saudara lihat ayat yang ke-28. Hanya manusia yang mendapatkan ini. Ayat yang 28 firman Tuhan bilang seperti ini. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Saudara dan saya saat ini sudah diberkati oleh Allah. Amin. Ini yang harus kita syukuri. Tapi kadang-kadang manusia lupa untuk mensyukuri berkat itu. Hari-hari yang kita lewati pada saat ini adalah hari-hari penuh tantangan. Hari-hari mungkin penuh penderitaan. Hari-hari penuh kesusahan hati. Ya. Bagi Saitun kami, pasti orang rumah bilang, kam ula ndarat ibas rumah nari. Di Saitun kan sangat rentan terkena, katanya gitu ya, terkena dengan COVID-19. Dan biasanya kalau Saitun paling susah untuk tinggal di rumah. Apalagi hampir 3 bulan ini Saitun di rumah, benar enggak? 3 bulan nggak pernah ketemu dengan teman-teman Saitun yang lainnya. Mesui takalku nakku, itu keluar kan? Nggak bosan aku endah. Pangan PE lalap, nukur BP kalaka banci. Tapi itu yang harus dialami. Dan bukan Saitun saja, semua umat manusia, bukan di Indonesia saja, di dunia mengalami hal itu. Dan inilah yang harus kita renungkan. Kalau tema kita berkata, ciptaan Tuhan sungguh baik. Saudara dan saya diciptakan Tuhan sungguh baik. Tinggal bagaimana kita menerapkan harapan Tuhan tadi. Ketika Allah menciptakan manusia,
manusia harus berkuasa dengan penuh tanggung jawab. Karena yang diciptakan Allah itu baik. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita? Saat ini kita harus menjaga diri kita, fisik kita. Himbauan pemerintah, jangan disuruh jangan keluar dari rumah. Pertama kali keluar PSBB, JK melala, terem kala, darat. Ketika peraturan disuruh untuk beribadah di rumah, banyak juga yang tidak mentaati. Kejadian yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kita harus disiplin. Situasi yang seperti ini, mari kita damaikan. Karena Allah menciptakan semua baik. Mari di dalam kondisi seperti ini kita tetap punya pengharapan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Apapun itu yang kita alami, jangan kita jatuh. Tapi percayakan, ketika Dia berkenan dengan apa yang terjadi, Allah punya sesuatu yang baik dan indah pada waktunya. Dan itulah menjadi kekuatan kita, keyakinan kita bahwa ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan ini, untuk menunjukkan manusia punya akal, punya budi, dan punya hikmat dalam hidupnya. Pergunakanlah kelebihan kita itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Berdoalah, berpengharapanlah, dan yakinkanlah kejadian ini, masa-masa pandemi ini akan bisa kita lewati, karena kita tahu Allah berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan memampukan Bapak Ibu untuk boleh bertahan, dan satu hal, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga apa yang diperintahkan, dihimbau oleh pemerintah. Jaga diri kita, jaga kesehatan kita, tubuh jasmani kita, serta iman kita. Kuat dan percaya Allah sungguh baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami dimampukan dan mensyukuri bahwa kami manusia yang dipilih Allah, manusia yang punya kelebihan, manusia yang punya hikmat, manusia yang punya akal dan budi. Kami diciptakan Allah adalah sungguh teramat baik. Terima kasih Bapa atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima pada saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk terus maju dan percaya, penuh harapan bahwa kami bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Karena yang diciptakan Tuhan buat manusia adalah kekuatan dan kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Saya undang kita semua berdiri.
Marilah kita mengakui pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat Kristen di segala tempat dan zaman, dan mari masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Dan persembahan ini akan diberikan melalui cara yang akan nanti saudara-saudara boleh ikuti nanti di bawah ini, bagaimana jemaat GBKP Runggun Tangerang akan memberikan persembahannya, dan biarlah itu menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan ucapan syukur kita, firman Tuhan sebagai dasar untuk memberi persembahan terambil dari kitab Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sambil persembahan boleh diberikan, kita bernyanyi bersama NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Kita nyanyikan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Dan pada awal nanti dalam doa, mari kita doakan apa yang sudah ataupun ada di Momo Warta Jemaat kita yang sudah disebarkan melalui grup WA masing-masing. Dan biarlah doa ini menjadi doa kebersamaan kita sebagai anggota Jemaat GBKP Runggun Tangerang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita mulai doa kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik buat kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan dengan kerendahan hati kami. Kami mengungkapkan rasa syukur hati kami, karena kami boleh beribadah walaupun melalui media ini.
ini tidak menjadi penghalang kami Tuhan untuk terus bersekutu bersama dengan umat Tuhan, terlebih khusus bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Tangerang. Jemaat-Mu yang ada di rumah telah membaca warta jemaat. Mereka juga mau mendoakan itu semua Tuhan, dan mereka sudah panjatkan itu. Saatnya kami disatukan dalam doa kami. Kami ingin berdoa bagi gereja Tuhan, gereja kami GBKP Runggun Tangerang, dalam satu keyakinan Bapa, gereja adalah kami semua. Kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai gereja. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami bertemu dalam doa kami. Kami ingin berdoa bagi runggun gereja kami. Berkati pendeta dan keluarganya. Berkati majelis jemaat, BPMR, dan semua pertua diaken, serta kategorial. Engkau berkati mereka dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mampu menyatukan hati mereka untuk membangun satu sinergitas yang luar biasa sebagai pertua diaken dan juga sebagai jemaat di tengah-tengah gereja kami GBKP Runggun Tangerang ini. Oleh karena itu ya Bapa di surga, berkati pembangunan gereja kami. Biarlah pembangunan gereja kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami boleh melengkapi gereja kami dengan yang baik yang Tuhan sudah tetapkan buat kami Bapa. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir bagi jemaat-Mu dan mungkin bagi orang lain yang turut membantu pembangunan gereja kami ini Tuhan. Dengan berkat Tuhan kami mengucap syukur atasnya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa di surga, bagi pelayanan diakonia, marturia, koinonia, dan juga guru-guru KKR. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kemampuan untuk menjalankan tugas pelayanan mereka dengan luar biasa. Sehingga pelayanan diakonia, marturia, koinonia, dan juga guru-guru KKR tidak terputus karena pandemi COVID-19 yang saat ini kami dapati Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau satukan kami semua dalam pelayanan kami ini. Engkau satukan seluruh anggota BPMR Runggun Tangerang, Pendeta Pertua Diaken Emeritus Nora Naras, bahkan sampai kepada pengurus PJJ dan kategorial. Dengan satu kesatuan kami ingin membangun gereja kami di tempat ini Tuhan. Dengan saling dukung, membangun satu kehidupan yang luar biasa, terikat karena kami adalah satu di dalam Tuhan. Kami satu di dalam satu runggun GBKP Tangerang. Sehingga semua ini Tuhan kami lakukan bukan untuk kepentingan pribadi kami, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini terkena dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rayon-rayon kami, rayon Efrata, Bethlehem, Immanuel, Maranatha, Nazaret, Yerusalem, Getsemani, dan juga Yudea. Berkati jemaat kami Tuhan. Bapa, beban berat yang kami boleh hadapi saat ini tidak membuat diri kami untuk melupakan Tuhan, tapi lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Karena kami yakin kondisi saat ini Bapa, pasti kami bisa lewati bersama dengan Tuhan.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi kurang sehat ataupun dalam masa-masa pemulihan karena penyakit. Kami berdoa bagi Bapak Karin Kaban, Bapak Sari Sebayang, Bapak Andi Pola Sembiring, Bapak Starnak Tarigan, Nande Anggraini Ginting, Biring Jos Ginting, Iting Logos Sinuraya, Nande Richard Sembiring, Nande Krisur Bakti, Bapak Priska Sitepu, Nande Perlo Sembiring. Jamah mereka Bapa, pulihkan mereka secara sempurna dalam kehidupan tubuh jasmani mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa bilur-bilur Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Damai, sejahtera melingkupi kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Terlebih khusus Bapa, kami ingin berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh anggota kabinet, para menteri dan pejabat-pejabat yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih khusus bagi pemimpin Provinsi Banten Bapa, dan khususnya lagi pemerintah Kota Tangerang. Berkati mereka Bapa, mampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai abdi negara, sebagai pejabat, pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berikan akal hikmat yang luar biasa bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengatur segala sesuatunya dengan baik. Terlebih khusus untuk memutus rantai penyebaran, penularan virus corona, pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkau melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di sekitar gereja kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah masyarakat kami ini juga Tuhan. Karena gereja kami adalah bagian dari masyarakat di sekitar kami, dan juga menjadi bagian di tengah-tengah kota Tangerang, Provinsi Banten ini. Kami boleh menjadi terang, cahaya buat mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga atas segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan buat kami. Dan biarlah jemaat Tuhan masyarakat Tangerang ini boleh mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan protokol kesehatan yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Kami boleh disiplin diri kami, sehingga kami memutus mata rantai penularan COVID-19. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengucap syukur kalau jemaat Tuhan walaupun di rumah, mereka boleh membawa persembahan ucapan syukur mereka. Apa yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan pasti yang terbaik di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Dan kami yakin persembahan yang kami berikan adalah tanda bahwa kami selalu mengucap syukur. Sampai hari ini Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan buat kami. Dan biarlah doa kami yang kami boleh bawa di saat-saat masa pandemi COVID-19 dan doa syafaat kami boleh Engkau dengar. Dan lebih dari itu, ampunkan segala dosa kami, hapuskan segala kesalahan kami, layakkan kami Tuhan untuk boleh mendapatkan jawaban dalam doa kami. Karena kami mau bawa seluruh doa kami Bapa, doa syukur kami, doa permohonan kami, dan juga persembahan kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penolong hidup kami dan pemberi kehidupan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri
Mari kita mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama lagu pengutusan Menyenangkanmu. Kita nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan padamu semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan biarlah doa Bapa kami ini kita boleh baca dan kita doakan secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa, berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Roh Kudus senantiasa menolong saudara, dan terimalah berkat dari Allah. Kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam segala situasi dan kondisi, sehingga saudara bertahan di dalam pergumulan hidup. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Untuk mengucap syukur dan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan, mari kita masuk saat teduh.
Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali.